Pemirsa, warga Gunung Kidul, Yogyakarta berkerumun di pasar hewan Mungki Semanu Gunung Kidul tanpa mempedulikan protokol kesehatan. Menurutnya, roda perekonomian di masa pandemi menjadi alasan pedagang mengabaikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pedagang dan pembeli ini berkerumun di pasar hewan Mungki Semanu Gunung Kidul, Yogyakarta. Warga mengabaikan protokol kesehatan dan melanggar aturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Banyaknya penjual dan pembeli yang bertransaksi hewan ternak ditambah sempitnya lahan pasar menyebabkan warga berdesakan. Tidak sedikit pedagang dan pembeli yang tidak mengenakan masker ataupun menggunakan masker namun tidak dalam posisi yang benar. Pedagang beralasan omset selama masa pandemi menurun hingga 70% hingga pedagang terpaksa menurunkan harga. Ya, pandemi seperti ini jelas susah Pak untuk pendapatan untuk pedagang ternak. Karena apa? Karena sulit untuk mendapatkan untung. Ya. Selain itu ada pedagang yang tidak ke sini Pak, karena PSBB ini. Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan Semanu mengaku telah mensosialisasikan protokol kesehatan secara terus-menerus kepada warga. Hanya saja faktor ekonomi membuat mereka tidak bisa menghindari kerumunan. Pasar dan pusat perbelanjaan harus kita upayakan ada kesadaran bagi masyarakat sendiri. Karena tanpa dukungan dari semua pihak, masyarakat tidak mungkin kondisi ini dapat tercapai. Sehingga angka COVID-19 tidak akan semakin berkurang, tapi akan semakin naik. Sehingga sekali lagi kita harus kreatif dimanapun. Data ini harus kita susun. Sebelumnya video amatir yang memperlihatkan kepadatan pasar hewan Mungki Semanu Gunung Kidul, Yogyakarta viral di media sosial. Pedagang dan pembeli berkerumun mengabaikan protokol kesehatan. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Sebuah tempat karaoke di Tanjung Duren Raya, Jakarta Barat, Sabtu malam digerebek Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat dan Satpol PP Jakarta Barat. Tempat hiburan malam itu nekat beroperasi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Saat dilakukan penggerbekan oleh petugas gabungan, pengunjung yang rata-rata berusia muda tengah asik berkaraoke dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kedatangan petugas gabungan membuat para pengunjung tempat karaoke pun langsung menghentikan aktivitasnya. Satu persatu pengunjung tempat karaoke dites urin oleh petugas. Dari tes urin yang dilakukan, semua pengunjung negatif. Tempat karaoke tersebut sempat mengelabui petugas dikarenakan dari luar tempat tersebut terlihat tertutup. Namun pengunjung yang masuk ke tempat itu melalui basement gedung. Pengecekan pelaksanaan PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Ternyata kami temukan masih ada tempat hiburan malam yang buka melebihi batas waktunya. Dan tadi saat kami lakukan pengecekan pertama kali, di dalamnya juga banyak protokol kesehatan yang tidak dipatuhi ya. Selanjutnya tempat karaoke disegel oleh petugas Satpol PP Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengatasi permasalahan lahan pemakaman yang kian terbatas. Menurut data yang diungkap DPRD, Pemprov DKI Jakarta memiliki anggaran APBD sebesar Rp219 miliar untuk membuka lahan pemakaman baru. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalami krisis lahan makam COVID-19 akibat penuhnya TPU Tegal Alur dan TPU Pondok Rangon. Sementara TPU Srengseng Sawah sudah penuh dan tidak dapat lagi menerima jenazah COVID-19 untuk dimakamkan. Menurut fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan memiliki anggaran dalam APBD Perubahan 2020 sebesar Rp219 miliar untuk membuka lahan baru. Pemprov DKI beralasan anggaran pengadaan lahan tersebut untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam COVID-19 di tengah krisis lahan makam. Namun menurut data Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, pemerintah daerah membeli lahan makam baru yang tersebar di 5 lokasi, di antaranya TPU Srengseng Sawah, TPU Bambu Apus, TPU Dukuh, TPU Semper, dan TPU Joglo. Lahan pemakaman tersebut disiapkan dan diprioritaskan untuk memakamkan jenazah COVID-19. COVID-19 di Indonesia masih melonjak tinggi. Hingga siang tadi tercatat sebanyak 11.788 kasus baru di Indonesia.
Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat 989.262 kasus terkonfirmasi. 798.810 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 27.835.